Itu coba cek, kalau, burung ini memiliki, bentuk kotoran itu yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gosobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Pito Notono. Beliau berkomentar di video dengan judul "Serak ada 4 penyebab". Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau tanya, saya punya murai setelah mabung kok nggak mau makan jangkrik. Setelah makan jangkrik kayak mau dimuntahin lagi Om, apa dia tersedak jangkrik? Dan saya mau pertanyakan gimana penanganannya Om. Makasih Om, sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk kondisi burung Omnya ini itu habis mabung ya. Nah kenapa untuk makan jangkriknya itu dia nggak mau. Nah kalau makan jangkrik itu seperti tersedak ya, kemudian mau dimuntahin lagi. Nah ini kita analisa dahulu ya. Jadi untuk burung yang memiliki tingkah laku seperti ini itu ada beberapa faktor penyebabnya. Otomatis nanti solusinya juga menyesuaikan faktor apa sih yang menyebabkan dia itu kayak gini gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu ada 3 ya. Yang pertama, ini burung itu setelah mabung. Nah ketika mabung tahu sendiri ya teman-teman ya, waktu mabung itu kan dia itu nggak ada aktivitas, terutama pada pengembaran itu nggak ada, kemudian penjemuran pun juga nggak ada, mandinya itu pun juga nggak ada, kalaupun ada ya nggak sering gitu ya. Kemudian dia itu dikerodong. Nah disitu dengan adanya kerodong itu nggak ada pergantian suhu dari luar kerodong ke dalam kerodong. Nah otomatis untuk burung ini itu bisa mengalami yang namanya adalah naik suhu tubuh ya. Nah kalau burung murai batu tersebut mengalami hal seperti ini, naik suhu tubuh ya, otomatis dia itu ketika makan jangkrik, respon tubuh dia nggak mau makan gitu ya, nggak mau dianya itu, karena ketika jangkrik itu masuk ke dalam metabolisme tubuh itu akan meningkatkan ya, meningkatkan metabolisme tubuh ini yang juga menghasilkan itu suhu panas pada badan itu akan naik. Makanya kalau dia respon ya terhadap kondisi tubuh dia itu nggak lahap dalam makan jangkriknya itu ya, bahkan ogah-ogahan. Nah untuk faktor yang pertama ini tentunya, nah itu solusinya adalah kita itu memberikan penaikan pemandian, jadi menurunkan suhu tubuhnya. Nah gitu ya. Kemudian untuk mengecek apakah rawatan kita ya, apakah faktor yang kita diagnosa itu benar, kita sinkronkan dengan rawatan yang kita berikan, yaitu pemandian ya. Nah itu bisa dicek ya teman-teman ya, lihat coba kotorannya itu ya, kotoran pur tentunya. Nah di situ sebelum dinaikkan pemandian atau sebelum dimandikan itu coba cek, kalau burung ini memiliki bentuk kotoran itu yang besar-besar. Nah setelah dimandikan itu kok berubah ya, berkurang menjadi lebih kecil atau sedang ya. Nah disitu berarti memang untuk burung ini diagnosanya itu benar bahwa burung ini memiliki suhu badan yang tinggi. Kemudian solusinya adalah kita naikkan pemandian. Nah itu kan gampang ya teman-teman ya. Nah ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini memang burung ketika mabung ya, disitu bisa mengakibatkan burung ini itu radang. Jadi untuk di tenggorokannya itu mungkin ada luka bisa ya. Nah untuk faktor yang kedua ini tentunya ya, kita memberikan extra fooding itu yang lembut sifatnya, bisa dengan jangkrik tetapi dikasihkan perutnya saja
Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga kita ganti extra foodingnya itu dengan cacing, itu juga bisa. Kemudian keroto itu juga bisa. Nah, dari extra fooding tersebut kan tentunya teksturnya itu lembut. Nah, otomatis ketika masuk ke lewat ke tenggorokan, nah di situ nggak bakalan nyangkut di tenggorokan ini. Kemudian bisa dibantu juga, ini kita berikan larutan, ya, larutan penyegar. Nah, di toko-toko kan banyak ya. Kemudian bisa kita tambah lagi untuk memperbaiki daya tahan tubuh dia, kita bisa berikan vitamin. Ya, ini kan berhubungan dengan kondisi tubuh dia itu sakit ya, karena ada radang ya, namanya juga sakit. Fisiknya itu terluka. Ya, kemudian kita bisa istirahatkan dia, jangan dijemur dahulu. Ya, kalau mandi itu bisa diberikan sesekali. Nah, itu ya. Jadi ini untuk faktor dia itu memang mengalami radang. Nah, burung seperti ini bisa kita cek ketika dia itu makan jangkrik, itu agak susah. Jadi seperti nyangkut di tenggorokan. Nah, ini adalah salah satunya karena faktor yang kedua, yaitu ada peradangan. Nah, oke ya. Kemudian untuk faktor yang ketiga, burung ini ketika mabung, kita itu berikan jor-joran extra fooding. Akibatnya di situ tubuh dia itu sudah memiliki nutrisi yang kelebihan, ya. Jadi dia itu kegemukan gitu loh teman-teman ya. Ya, karena wajar untuk mabung sendiri kita berikan dia itu istirahat full. Kemudian nutrisi yang masuk, entah itu pur, entah itu extra fooding. Nah, di situ akan dicerna menjadi nutrisi, maka dia wajar kegemukan. Ya, walaupun nggak sampai burung ini berlemak, tidak, ya. Tetapi di situ adalah berat badannya itu tidak sesuai dengan kondisi tubuh dia. Makanya intinya dia itu kelebihan protein, kemudian respon tubuh dia itu kayaknya udah bosan dengan jangkrik ya. Dengan jangkrik itu bosan loh. Bisa toh Om untuk burung itu bosan? Bisa ya. Jadi untuk faktor yang ketiga ini otomatis ya kita pergunakan untuk nutrisi yang sudah menumpuk di dalam tubuh burung ini. Caranya bagaimana Om? Ya kita tingkatkan dengan penjemuran. Kita bisa tambah dengan sauna ataupun pengumbaran. Nah, di situ dengan adanya peningkatan sistem metabolisme tubuh yang tadinya gemuk karena adanya olahraga, adanya sumber protein itu dipergunakan, maka karena respon tubuh dia itu memang dia sudah kelebihan protein, maka ya ketika dia makan jangkrik ya dia ogah-ogahan, udah bosen ya. Nah, otomatis juga solusinya kita pakai nutrisi yang menumpuk tersebut, yaitu dengan apa teman-teman? Ya itu tadi dengan penjemuran, dengan sauna, dengan pengumbaran. Nah, dari ketiga faktor ini, nah mungkin teman-teman itu akan mudah memahami. Nah, solusinya juga menyesuaikan kira-kira yang mana ya. Nah, untuk yang faktor yang ketiga ini, ketika dia itu mengalami berat badannya naik, kemudian dia itu bosan dengan jangkrik. Nah, bagaimana untuk mengecek bahwa rawatan kita itu benar, yaitu ke arah penjemuran, penaikan sistem metabolisme tubuh, ya kita cek lagi bentuk kotorannya. Dia itu memiliki bentuk kotoran yang besar-besar. Kemudian kita berikan penjemuran, penaikan metabolisme tubuh, kita berikan sauna, kita berikan pengumbaran di situ. Nah, kita cek bentuk kotorannya kecil, berarti ya memang ini burung ketika dia itu ogah-ogahan makan jangkrik. Nah, di situ solusinya adalah penaikan sistem metabolisme tubuh. Nah, oke ya, untuk pembahasan kali ini mungkin cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.